Kita mau belajar Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, bahwa Dia ingin kita setia kepadanya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dalam sebuah hubungan apapun itu, hubungan bos dengan karyawannya, hubungan teman, sahabat, hubungan orang tua dan anak, hubungan terlebih lagi hubungan sepasang kekasih, hubungan sepasang suami istri, semuanya mengharapkan satu faktor yang penting, bukan yang terpenting tapi penting, yaitu kesetiaan. Amin. Seorang bos mengharapkan karyawannya setia kepadanya, kepada perusahaan. Teman, sahabat ingin juga kita menjadi teman yang setia, sahabat yang setia. Dan terlebih lagi di dalam sebuah hubungan yang dasarnya adalah kasih. Kalau kita bicara tentang hubungan bos dan karyawan, itu dasarnya bukan kasih, tapi dasarnya adalah ikatan kerja, saling membutuhkan. Tetapi di dalam hubungan kekasih, di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan orang tua dan anak, di dalam hubungan sahabat, itu dasarnya adalah kasih. Di dalam hubungan yang dasarnya adalah kasih, kesetiaan itu adalah satu faktor yang sangat penting. Di luar faktor-faktor penting yang lainnya. Kita sebagai satu pihak di dalam sebuah hubungan, kita ingin pihak yang kita kasihi itu setia kepada kita. Benar Bapak Ibu ya? Di dalam hubungan pertemanan, sahabat yang kita kasihi, kita ingin sahabat kita setia kepada kita. Hubungan kekasih, kita ingin kekasih kita setia kepada kita. Hubungan suami istri terlebih lagi, yang sudah berjanji di hadapan Tuhan, ingin setia, kesetiaan. Dan hari ini kita juga diingatkan Tuhan lewat firman-Nya bahwa hubungan kita dengan Tuhan, baik itu hubungan anak dengan Bapa, baik itu hubungan sahabat dengan Yesus Kristus Tuhan, Allah Bapa ingin kita setia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan ingin kita setia, biasanya orang dunia ngomong gini nih, kamu setia dulu dong sama saya, baru saya setia sama kamu. Kita selalu ingin orang lain berbuat dahulu terhadap kita, baru kita melakukannya. Dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita gak perlu minta sama Tuhan untuk Tuhan setia sama kita Bapak Ibu. Lagu tadi, sepanjang lagu dari awal hingga tadi, lagu yang terakhir, itu menunjukkan bahwa kita gak perlu Tuhan tunjukkan lagi dia setia atau tidak. Seluruh lagu itu menunjukkan bahwa dia Allah yang setia. Firman Tuhan di dalam 2 Timotius 2 ayat 13 dengan jelas, boleh dibantu Joshua, 2 Timotius 2 ayat 13. Dengan jelas dikatakan bahwa kita gak perlu minta bukti lagi bahwa Tuhan itu setia apa enggak sama kita. Di dalam Mazmur banyak dikatakan setianya itu sampai ke awan. Wah, sampai ke awan tuh kita gak bisa ukur. Awan itu bergerak, jadi dia ikut kemana-mana, bahkan bisa lebih tinggi. Tetapi dengan jelas di dalam firman ini dikatakan jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, dengan satu ayat ini Tuhan sudah membuktikan, menjamin bahwa kita tidak perlu meragukan kesetiaannya lagi kepada kita. Kenapa Bapak Ibu? Karena dikatakan waktu kita tidak setia, dia tetap setia. Karena apa? Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya sendiri. Hal itu menunjukkan apa? Bahwa setia itu adalah pribadi Tuhan. Setia itu adalah karakter Tuhan. Bukan hal yang ditempel pada Tuhan sehingga suatu saat bisa lepas, bisa copot atau bisa hilang. Tidak. Tapi yang namanya setia itu ada di dalam diri Tuhan, di dalam pribadi Tuhan. Sama kita semua tahu bahwa yang namanya karakter itu tidak begitu mudah untuk diubah. Manusia aja tidak bisa diubah karakternya. Kadang-kadang kita bisa dengan polos bilang gini, ya memang kayak gitu sih aku, ya memang inilah karakterku. Seolah-olah itu kita gak bisa rubah. Apalagi Tuhan Bapak Ibu,
Kita aja yang manusia kita bilang kita nggak bisa rubah karakter. Apalagi Tuhan. Tuhan tidak bisa merubah karakternya. Karena itu kalau kita bilang Allah ingin kita setia, Bu, tunjukin dulu dong. Tuhan juga setia nggak sama saya? Nggak perlu nanya Bapak Ibu. Nggak perlu dipertanyakan. Karena firman ini sudah menjamin bahwa Dia Allah yang setia. Apapun keadaannya. Itu karakter Tuhan. Jadi tidak perlu dipertanyakan lagi. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Nah, hari ini kita juga mau belajar. Tadi pihak Tuhan, di satu sisi pihak kita Bapak Ibu. Allah ingin kita setia kepadanya. Biasanya kalau hubungan manusia, hubungan kekasih, hubungan pasangan suami istri, kita ingin dia setia kepada kita. Untuk kepentingan kita. Kalau suami mengharapkan istrinya setia untuk kepentingan suami, supaya hatinya bersuka cita, supaya hatinya aman. Seorang istri menginginkan suaminya setia, supaya istri ini hatinya aman, damai. Kalau Tuhan ingin kita setia kepada Tuhan, itu bukan untuk Tuhan. Bukan untuk Tuhan aman, enggak. Bukan untuk Tuhan damai, tidak. Kalau Tuhan ingin kita setia kepada Tuhan, bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan kita. Hari ini kita akan belajar dua hal Bapak Ibu. Saya ingin kita sama-sama belajar. Mengapa Tuhan ingin kita setia kepadanya? Dan yang kedua, mengapa kita harus setia kepadanya? Tadi saya sudah katakan kalau Tuhan ingin kita setia, itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi untuk kepentingan kita. Kenapa Bapak Ibu? Ada dua hal yang ternyata Tuhan itu tahu kelemahan kita sebagai manusia yang diciptakannya. Sehingga Dia mengharapkan, bahkan Dia menegaskan, Dia memaksa kita untuk kita setia kepada Tuhan. Untuk kepentingan kita ya Bapak Ibu, bukan untuk kepentingan Dia. Hal yang pertama kenapa Tuhan ingin kita setia kepada Tuhan. Supaya kita tuh bisa sampai di garis akhir hidup kita Bapak Ibu. Tetap percaya, tetap mengasihi. Tuhan ingin kita setia supaya ketika Tuhan datang kedua kali dalam kematian, dalam ketika Tuhan rapture, Tuhan mengangkat kita bersama-sama ketika Tuhan datang kedua kali. Tuhan ingin kita setia. Tuhan ingin Dia mendapati kita setia. Untuk apa? Supaya kita bisa masuk surga. Amin. Tuhan ingin kita setia bukan untuk Tuhan. Emang kalau sampai di garis akhir kita setia atau gak setia, Tuhan dirugikan. Tuhan sedih, tapi Tuhan gak rugi. Kalau kita gak setia sampai di garis akhir, siapa yang rugi? Kita. Kita gak masuk deh. Padahal Tuhan sudah sediakan yang terbaik di surga. Karena itu Tuhan ingin kita setia kepadanya. Ya. Ada satu contoh di dalam firman Tuhan. Yaitu adalah Rasul Paulus Bapak Ibu. Kita buka di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Kita tahu Bapak Ibu 2 Timotius 4 ayat 7. Ya, dikatakan Rasul Paulus berkata kepada Timotius waktu itu, yaitu anak didiknya. Dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayat yang ke-8, Joshua boleh bantu? Nah, sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Rasul Paulus dengan pede ngomong bahwa dia sudah sampai di garis akhir dalam pertandingan hidupnya. Dan dia bisa dengan pede ngomong, aku sudah menyelesaikannya. Dan ketika dia pede menyatakan bahwa dia sudah menyelesaikannya, dia bilang, sudah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Rasul Paulus setia
menjalani panggilan hidupnya dari Tuhan. Rasul Paulus setia menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hidupnya. Dia mengalami banyak siksaan, dia mengalami banyak cobaan, dia mengalami banyak kerintangan. Tetapi Rasul Paulus mengambil satu komitmen, satu tekad bahwa dia harus setia. Karena kalau dia tidak setia, dia nggak bisa sampai di garis akhir. Udah susah-susah ngejalanin banyak rintangan, banyak cobaan. Udah deket lagi. Capek, sebel, kesel sama Tuhan. Akhirnya kita mundur. Kita melepaskan komitmen kita menjadi setia. Akhirnya kita tidak finishing well di dalam garis akhir. Yang rugi siapa Bapak Ibu? Kita. Tuhan sedih, tapi Tuhan tidak rugi. Yang rugi kita. Oleh sebab itu hari ini kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Ayo, ambil satu komitmen untuk setia kepada Tuhan. Tadi kita bernyanyi, ku tetap setia sampai selama-lamanya. Supaya kita sampai di garis akhir. Dan kita bisa berkata kepada Tuhan, aku sudah menyelesaikan pertandingan hidupku. Dan aku tetap memelihara iman percayaku kepada Tuhan. Itulah kenapa Tuhan ingin kita setia. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa Tuhan ingin kita setia? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, Tuhan ingin kita setia supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita sepanjang umur hidup kita, menyelesaikannya di garis akhir. Dan hasilnya itu maksimal Bapak Ibu. Kita buka di dalam Matius 25. Yang bicara tentang perumpamaan talenta. Matius 25, kita semua tahu perumpamaan tentang talenta. Ya, bagaimana tuannya mau pergi. Dia meninggalkan 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Lalu tuannya pergi. Talenta yang diberikan itu adalah kepunyaan tuannya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Talenta yang diberikan itu adalah kepunyaan tuannya, bukan kepunyaan kita. Dan tuannya memberikan tanggung jawab. Ayo, ini ada 5 talenta, ada 2, ada 1. Kerjakan. Itu kan maksudnya, kan gak mungkin dong tuannya gini. Ini ada 5, ada 2, ada 1. Ya udah, simpen aja. Tapi setiap orang yang meninggalkan sesuatu dan yang dia tahu bahwa itu bisa dikerjakan. Yang meninggalkan tuh ingin dong, yang ditinggalkan itu dikerjakan. Bukannya dianggurin begitu aja. Sama orang tua yang meninggalkan mau pergi nih keluar kota lalu ninggalin anaknya di rumah. Lalu ada bisnis yang diserahkan kepada anaknya. Orang tuanya ingin dong anaknya mengerjakan bisnis itu. Bukan anaknya terus duduk ongkang-ongkang kaki, kan tidak. Demikian juga dalam perumpamaan talenta ini. Tuhan itu pergi, kalau dia maunya hambanya duduk-duduk nganggur aja, ngapain dia tinggalin talenta? Ya udah, biarin aja di rumah duduk-duduk ongkang-ongkang kaki. Tapi tuannya meninggalkan talenta supaya dikerjakan. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengerjakan talenta. Ada banyak hal yang Tuhan sudah beri Bapak Ibu. Setiap hal positif dalam hidup kita. Bakat, kepintaran, hikmat, kesehatan. Wah, saya baru pulang dari Jakarta, saya baru diceritakan oleh mama saya. Satu keponakan saya namanya Grand. Dia umur 15 tahun. Dia itu seperti ini ya, kalau istilahnya kayak Pak Hengki ini istilahnya Superman. Jadi semua alat musik bisa gitu loh ya. Mau keyboard, mau gitar, mau drum, piano bisa. Nah terus saya dikasih tahu sama mama, kan di rumah mama tuh kok ada drum. Saya pikir siapa yang main drum gitu. Saya gak pernah tahu kalau ponakan saya ini bisa drum. Terus mama saya bilang gini, iya puji Tuhan kata mama. Grand itu punya bakat yang banyak. Dia gak pernah belajar, jadi otodidak. Dia bisa main piano, dia bisa main keyboard, dia bisa main gitar, dia bisa main drum. Bahkan dia pintar menggambar, melukis. Wah, saya bilang
Hebat ya, banyak ya talentanya, banyak ya bakatnya. Dan dia mulai melayani. Itulah Bapak Ibu, tidak mungkin Tuhan menciptakan kita tanpa bakat. Tuhan itu gak jahat, setiap kita tuh dikasih talenta, dikasih bakat, dikasih kepintaran, dikasih hikmat. Semua hal positif yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu adalah talenta Bapak Ibu. Dan talenta itu punyanya siapa? Punyanya Tuhan, bukan punya kita. Bakat yang kita miliki, kesehatan yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, hikmat yang kita miliki, punya siapa Bapak Ibu? Punyanya Tuhan, bukan punyanya kita. Dan ketika Tuhan memberikan bakat itu, ketika Tuhan memberikan talenta itu kepada kita, kayak kepada ponakan saya lah. Begitu banyak ada bakat musik dia. Kayaknya bakat seni, ada bisa gambar, main musik. Untuk siapa Bapak Ibu? Apakah untuk dia seorang diri? Tidak, tapi untuk Tuhan. Dan saya bersyukur dia sudah mulai melayani di gerejanya di Jakarta. Itulah yang Tuhan mau. Tetapi ponakan saya ini baru umur 15 tahun. Kita kan nggak tahu sampai umur berapa. Ponakan saya ini sampai dia menyelesaikan apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidupnya, sampai dia mengerjakan bahkan melipat gandakan talenta yang Tuhan beri dalam hidupnya. Supaya itu maksimal hasilnya, keponakan saya ini butuh kesetiaan Bapak Ibu. Dengan umur 15 tahun kita nggak pernah tahu kapan. Tapi untuk dia menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan, dia butuh kesetiaan. Demikian juga dengan setiap kita. Saya percaya setiap kita Tuhan beri talenta, Tuhan beri bakat, Tuhan beri hikmat, Tuhan beri kepintaran, Tuhan beri kesehatan. Apapun yang positif dalam hidup kita, itu adalah pemberian Tuhan. Dan harus kita kerjakan. Dan harus kita usahakan setiap hari, setiap saat dengan setia. Kenapa harus dengan setia? Kenapa? Karena pertama, kita gak pernah tahu kapan Tuhan datang. Sama seperti perumpamaan dalam talenta Bapak Ibu. Hamba-hambanya gak pernah tahu kapan tuannya pulang. Kalau hambanya tidak setia, kalau hambanya itu hanya malas-malasan, kalau hambanya itu tidak memiliki sebuah komitmen, aku mau setia. Baru 2 tahun, capek lah. Kapan nih bos datang ya? Udah menghasilkan 4, cukup lah. 2 tahun loh, dari 5 jadi tambah 4. Kan udah luar biasa. Udahlah, gak usah dikerjain, simpen aja. Udah lumayan loh, udah nambah 4 loh. Tetapi hamba yang diberi oleh 5 talenta ini, dia adalah hamba yang setia. Karena di dalam firman Tuhan, di ayat 14 ketika dia datang kepada Tuhan memberikan hasil 5 talenta, Tuhan berkata, engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Kenapa Tuhan berkata seperti itu? Karena dia tidak puas diri ketika dia menghasilkan 4. Tapi dia tahu tuannya belum datang. Dia harus tetap mengerjakannya dengan setia sampai tuannya datang. Tuhan ingin kita setia supaya kita bisa mengerjakan apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita dengan maksimal. Selesai Bapak Ibu. Waktu kita sampai di garis akhir kehidupan kita, kita dipanggil Tuhan lewat kematian. Atau ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Alangkah sukacitanya kalau pada hari itu posisi hidup kita, posisi iman percaya kita tetap setia kepadanya. Lalu kita gak datang dengan tangan kosong. Kita datang dengan mengatakan, Tuhan, aku sudah melayanimu. Aku sudah membawa keluargaku kepada Tuhan. Aku sudah bawa anak-anakku kepada Tuhan. Bahkan banyak hal. Ibu-ibu, bapak-bapak, coba kita membayangkan kondisi itu. Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Dalam kondisi yang seperti Paulus bisa berkata, aku telah mengakhiri pertandingan. Aku sudah sampai di garis akhir. Aku sudah memelihara iman. Lalu Paulus bisa berkata sama Tuhan, aku sudah menyelesaikan tugas pelayananku Tuhan. Asia kecil pada waktu itu sudah menerima Injil.
Gak heran kalau Paulus bisa berkata, sudah tersedia mahkota kebenaran bagiku. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hari ini Tuhan mengingatkan kembali untuk setiap pribadi kita. Ayo, Tuhan ingin kita setia. Supaya ketika Tuhan memanggil kita, kita ketemu Dia. Kita datang dengan penuh sukacita. Seperti hamba yang mempunyai 5 talenta, seperti hamba yang punya 2 talenta. Mereka datang dengan penuh sukacita. Kalau kita sudah memaksimalkan apa yang Tuhan percayakan, saya percaya hamba yang mempunyai 5 dan 2 talenta, itu datang dengan gagah, dengan penuh sukacita ketemu bosnya, ketemu tuannya. Karena mereka sudah setia mengerjakan apa yang dipercayakan. Tetapi hamba yang cuma 1 talenta, yang gak ngapa-ngapain, yang cuma ongkang-ongkang kaki, gak mungkin dia datang kepada bosnya dengan gini, Pak, wah selamat datang. Gak mungkin Bapak Ibu, pasti dia datang dengan menunduk. Mungkin ketika bosnya datang, baru timbul dalam hatinya pikirannya, oh aku gak ngerjain apa-apa loh. Aku gak menghasilkan apa-apa loh. Bosku udah datang. Aduh, gimana ya? Nanti kalau dia marah gimana ya? Gak mungkin dia datang dengan sukacita. Pasti dia jalannya nunduk sama gemeteran Bapak Ibu. Karena kesadarannya telat. Bos udah datang, dia baru sadar kalau dia bukan hamba yang baik dan setia. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kalau hari ini firman Tuhan kembali mengingatkan saya dan Bapak Ibu semua, ayo selama kita masih hidup, selama kita masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, ambil komitmen untuk menjadi orang yang setia. Ambil komitmen menjadi orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan, karena Dia sudah menyerahkan banyak hal positif dalam hidup kita. Setiap talenta apapun yang Tuhan beri, ayo Bapak Ibu, jadi hamba yang baik dan setia. Sehingga ketika tiba waktunya, kita bisa berkata, aku hamba yang disayang Tuhan. Kita ketemu Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Amin. Hal yang kedua yang kita mau belajar hari ini, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Tadi, kenapa Tuhan ingin kita setia? Gunanya untuk kita, supaya waktu kita dipanggil Tuhan, kita siap. Hal yang kedua, mengapa kita harus setia Bapak Ibu? Mari kita buka sama-sama di dalam Amsal 20 ayat 6. Amsal 20 ayat 6, Joshua boleh. Nah, yuk kita baca sama-sama ya Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. 2, 3. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Banyak orang menyebut diri baik hati. Kita sering ketemu nih ya, atau gak sengaja nih kita ngobrol sama suami, sama istri, sama anak, sama temen gitu ya. Kita bilang gini, gue baik kan? Lu tahu kan, gue baik kan? Atau kita ngomong nih sama suami, nah, aku istri yang baik kan? Aku suami yang baik kan? Baik hati kita bisa klaim Bapak Ibu. Kita bisa ngomong sendiri, aku baik loh, ramah, baik, gak pernah jahatin orang. Kita bisa klaim diri kita sendiri. Tetapi firman Tuhan dikatakan, orang setia, siapa yang menemukannya? Artinya apa? Kita gak bisa klaim diri kita setia. Yang bisa menyebut diri kita setia siapa? Orang lain. Coba Joshua bantu Ibu buka yang tadi Ibu sudah minta tolong Joshua siapkan. Ada satu versi yang saya baca dan ternyata versi itu lebih menjelaskan apa yang dinamakan dengan baik hati. Ya. Dikatakan many a man claims to have unfailing love, but a faithful man who can find. Baik hati diterjemahkan dalam ayat ini dalam versi New International Version itu dijelaskan tentang unfailing love. Banyak kita bisa ngomong, aku mengasihi engkau, gak mungkin lah aku tinggalin engkau, kasihku gak akan gagal, kasihku gak akan jatuh, kasihku gak akan luntur. Tapi dikatakan
Banyak yang bisa ngomong kasihnya itu gak akan hilang, kasihnya gak akan gagal. Tetapi orang yang setia, siapa yang mendapatkannya? Ayat yang kedua, Yosua bantu buka di malam Mazmur 85 ayat 11a. Di atasnya Jos. Nah, yang 11a, bagian A-nya saja ya, saya bacakan. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Mengapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena kesetiaan dan kasih itu gak bisa terpisahkan Bapak Ibu. Dikatakan kasih dan kesetiaan akan bertemu. Atau tadi yang kita baca, ada banyak orang menyebut dirinya baik hati, ada banyak orang bilang dia mengasihi. Tapi orang yang setia siapa yang menemukannya? Artinya apa? Lip service gampang. Buktinya apa kamu mengasihi? Setia. Kalau kita bilang kita mengasihi, tapi kita tidak setia, nol. Gak ada artinya kasih kita. Kita harus setia kepada Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Lagu tadi menyatakan begini, ku tetap cinta. Ya, kita mengasihi Tuhan. Tapi bait selanjutnya mengatakan, ku tetap setia. Cinta tanpa setia itu nol. Kita bisa ngomong, aku mengasihimu, aku cinta Tuhan. Tapi Tuhan, boleh gak Tuhan ngomong gini? Buktinya mana? Setia. Setia bagaimana? Setia dari awal sampai akhir. Awalnya adalah apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu adalah awal perjalanan kita bersama Tuhan. Lalu akhirnya kapan? Sampai Tuhan panggil, sampai kita menghadap Dia. Sepanjang satu garis. Kalau di dalam batu nisan, itu tandanya strip gitu kan. Dari awal sampai akhir. Dari tanggal lahir sampai tanggal kematian. Demikian juga dengan kita. Dari tanggal kita lahir baru sampai Tuhan jemput kita di dalam kematian. Kita harus setia. Amin. Setia. Setia lagi apa? Setia dalam keadaan apapun, tetap ada di situ. Saat ini kita ada di gereja. Saat ini posisi kita sebagai anak Tuhan. Saat ini kita adalah orang yang setia beribadah. Saat ini kita adalah orang yang setia baca firman, membangun hubungan bersama Tuhan. Percaya, menghormati, rindu untuk dekat. Sampai akhir hidup kita. Posisi harus tetap di sini Bapak Ibu. Apapun keadaannya. Mau keadaan lagi diberkati, posisi tetap di sini. Bukannya kemudian posisinya kemana-mana jalan-jalan. Entar ya Tuhan, lagi banyak proyek. Aduh Tuhan, belum, mau jalan-jalan dulu holiday. Tuhan gak bisa, hari ini ada undangan. Tidak Bapak Ibu, setia di sini. Dari awal kita terima Tuhan, dari awal kita bilang kita cinta Tuhan. Ketika kita diberkati, tetap di sini, tetap ada. Tidak lari dari Tuhan, tidak excuse untuk hubungan dengan Tuhan. Jangan jadikan apa yang Tuhan berkati dalam hidup kita, itu menjadi sebuah excuse untuk kita tidak setia. Untuk kita lari dari posisi di mana kita seharusnya berada. Tidak Bapak Ibu, kita harus tetap ada, setia kepada Tuhan. Amin. Bu, tapi kalau lagi dapat masalah, bergumul, gak bisa loh Bu doa. Gak bisa, gak ada lah Tuhan itu. Tuhan jauh Bu. Kenapa sih Tuhan gak tolong saya? Tuhan, terus kita pergi. Kita pikir, Tuhan gak dengar, gak usahlah doa-doa lagi. Entah kapan dijawab, gak usah gereja-gereja lagi. Padahal kata Tuhan, seminggu lagi aku jawab. Kitanya udah pergi Bapak Ibu. Kita gak setia. Dapat gak jawaban Tuhan? Gak dapat Bapak Ibu. Setia, baik atau tidak baik, diberkati atau sedang menghadapi pergumulan, setia. Ada di tempat di mana kita harus berada.
yaitu di dalam hubungan bersama Tuhan. Amin. Saya belajar tentang hal ini dari seorang hamba Tuhan yang menjadi kakak rohani saya, yang saya hormati. Namanya Ibu Sani Pasaribu. Waktu itu kami ada persekutuan doa wanita gitu ya, dari beberapa gereja, pokoknya campur lah, dan dibimbing oleh Ibu Sani Pasaribu. Waktu itu saya juga lupa apa kesempatannya, tapi berulang-ulang kali dia selalu mengatakan begini. Kalau kita menghadapi sebuah pergumulan, kalau kita menghadapi sebuah masalah, kayaknya kita itu udah sedih, udah lesu, udah mau nyerah. Ingat, gak boleh nyerah, dia bilang gitu. Karena kamu gak tahu, bisa aja besok Tuhan jawab, bisa aja minggu depan, bisa aja 1 jam lagi Tuhan jawab. Tapi kalau kamu pergi, kamu gak terima jawabannya. Dia bilang seperti itu. Karena waktu itu kan banyak ibu-ibu ya, ada yang mengeluh tentang suaminya, ada yang lagi bergumul tentang keuangan, ada yang bergumul tentang anak dan sebagainya. Tapi Ibu Sani selalu bilang gini, tetap setia berdoa, tetap setia berharap kepada Tuhan. Karena kamu tidak pernah tahu waktunya Tuhan. Jangan sampai kata Tuhan sedikit lagi ngetesnya kata Tuhan gitu kan ya. Sedikit lagi aku pengen lihat nih anakku sabar apa enggak. Kitanya lari. Kitanya enggak setia. Habis deh. Misalnya nih udah 10 tahun setia nih berdoa buat suami. Atau buat anak supaya dia mau bertobat. Anak udah gede tapi udah diberkati malah jauh dari Tuhan, mamanya terus berdoa, atau seorang istri atau seorang suami yang berdoa untuk anaknya dan sebagainya. Udah 10 tahun, kata Tuhan sebulan lagi. Kita bilang gini, capek, udah 10 tahun gak berubah-ubah, udah gak lagi. Sia-siakah 10 tahun berdoa? Sia-siakah 10 tahun menangis? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, kita harus setia. Apapun keadaannya, jangan lari dari posisi di mana kita seharusnya berada di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu, setia itu gampang-gampang susah. Ya, kalau keadaan baik, hubungan suami istri lancar, rumah tangga harmonis, anak-anak baik, keuangan baik, pekerjaan oke. Wah, setia mah gampang benar. Ya. Tetapi ketika keadaan tidak baik, untuk menjadi setia itu butuh perjuangan. Kita bersyukur, kita tuh punya Allah yang luar biasa. Dia tahu Bapak Ibu, untuk menjadi setia itu gak gampang. Untuk menjadi setia gak gampang. Kalau Paulus bisa setia sampai di garis akhir. Daud bisa setia sampai akhir hidupnya. Daud diproses tapi Daud setia. Yusuf juga setia sampai Tuhan angkat dia. Yusuf juga gak pernah tahu kapan dia diangkat dari penjara di bawah tanah. Gak pernah tahu, tapi Yusuf setia. Kesetiaan yang dipunyai oleh Paulus, oleh Yusuf, oleh Daud, bahkan oleh Tuhan kita Yesus ketika dia harus menghadapi kayu salib, dia tetap setia. Kenapa? Karena pertolongan Allah Roh Kudus, Bapak Ibu. Untuk menjadi setia jangan mengharapkan daging. Jangan bilang gini, walaupun aku gak ke gereja, aku tetap setia kok sama Tuhan. Walaupun aku gak doa, aku tetap setia kok sama Tuhan. Benar. Gak ada orang yang bisa setia ketika keadaan yang lagi menyakitkan secara daging tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada Bapak Ibu. Seorang istri gak bisa setia sama suaminya kalau dia tidak bergantung sama Allah Roh Kudus. Seorang orang tua, pasangan orang tua tidak bisa setia mengharapkan pertobatan anaknya kalau tidak punya pertolongan dari Allah Roh Kudus. Apalagi kalau misalnya anaknya jadi kurang ajar, anaknya jadi ngebantah. Orang tua mah, ya udah, hidup-hidup lu, masa depan lu terserah. Tetapi bila ada orang tua
yang bisa setia berdoa untuk anaknya, yang bisa setia berharap anaknya bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan, karena dia bergantung sama Allah Roh Kudus. Amin. Supaya kita bisa setia, karena kita harus setia. Ya, saya ulangin perkataan saya. Untuk kita bisa setia, karena kita harus setia, kita perlu Allah Roh Kudus. Jangan pernah jauh dari Allah Roh Kudus. Kesetiaan adalah buah roh. Tanpa Roh Kudus kita gak bisa setia. Daud tanpa Roh Kudus, Daud juga gak bisa setia. Yusuf tanpa Roh Kudus juga gak bisa setia. Apalagi Rasul Paulus, terlebih lagi Tuhan Yesus. Tanpa Allah Roh Kudus, Tuhan Yesus gak bisa setia. Karena yang dihadapi Tuhan Yesus adalah hal yang paling berat. Tapi dia bisa setia karena dia punya Allah Roh Kudus dalam hidupnya. Ketika dia berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Ketika dia sedang ada di kayu salib, dalam keadaan sudah terpaku dengan darah yang bercucuran, dengan sakit yang demikian. Ketika dia berteriak, Tuhan, Tuhan, kenapa engkau tinggalkan aku? Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, saat itu Tuhan Yesus adalah 100% manusia. Tetapi kenapa Tuhan Yesus bisa tetap kuat dan sampai dia berkata it is finished? Karena dia punya Allah Roh Kudus. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ayo Bapak Ibu, bangun, ambil satu komitmen. Mulai hari ini aku mau jadi orang yang setia. Mulai hari ini lagi susah, lagi sedih, lagi seneng. Ingat, aku harus setia. Karena aku mau ketemu Tuhan di surga. Amin. Hubungan yang demikian itulah yang Tuhan harapkan Bapak Ibu. Tuhan ingin kita itu sampai semua di garis akhir dan menjadi hamba yang baik dan setia. Tuhan gak ingin ada satupun dari kita yang gagal Bapak Ibu. Karena itu sekali lagi pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu semua. Bangkit. Seperti yang dikatakan oleh gembala pembina kita, tahun untuk bangkit dan jadi pemenang. Ayo Bapak Ibu, apapun pergumulan Bapak Ibu, apapun yang sedang Bapak Ibu doakan, bangkit, setia, komit, sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Keadaan boleh apapun, posisiku Yesus tetap yang terutama. Amin.